Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa sekarang ini yang namanya perubahan itu sangat cepat sekali. Jangan sampai ada yang tidak sadar mengenai perubahan-perubahan yang sangat cepat ini. Berbahaya sekali pemimpin-pemimpin kita dari pusat sampai ke daerah tidak menyadari ini. Coba kita lihat, dulu kita baru berbicara masalah internet. Belum rampung belajar itu sudah keluar mobile internet. Mobile internet belum rampung kita pelajari, keluar lagi artificial intelligence. Perubahan-perubahan seperti ini yang akan terus merubah landscape ekonomi, merubah landscape politik global maupun nasional maupun di daerah. Yang kedua, saya ingin berbicara masalah kota, masalah diferensiasi kota, meskipun ini juga bolak-balik sudah saya sampaikan. Diferensiasi kota itu penting sekali. Setiap kota itu memang harus ada pembedanya. Bogor misalnya, dengan Bali, dengan Denpasar, harus beda. Dengan kota Ambon harus beda lagi. Dengan Balikpapan harus beda lagi. Kekuatan-kekuatan itu harusnya setiap kota yang harus merancang dan menyiapkan. Sekali lagi jangan terjebak pada rutinitas. Nah, kalau sudah kejebak ke arah sana, strategi pembangunan 50-100 tahun ke depan tidak kita siapkan. Kota ini mau jadi apa? Ini harus dibicarakan betul. Saya berikan contoh, Sunnyland, ini yang sering saya berikan contoh. Itu satu kota di California yang hanya ngurusi golf. Satu kota punya 37 padang golf. Setiap hari ribuan pesawat pribadi itu ke sana hanya untuk golf. Saya ke sana kok ini isinya ya resort dan golf, enggak ada yang lain. Hotel dan golf enggak ada yang lain. Kita summit di situ juga di dalam padang golf. Untungnya satu saja. Saya enggak bisa golf. Dan saya enggak pernah masuk yang namanya padang golf selain di Sunnyland tadi karena di situ ada summit. Kalau enggak ada summit ya enggak akan masuk saya. Itu menjadi sebuah ciri khas kota, sehingga seluruh orang-orang gede itu kalau golf pasti ke situ. Saya tahu presiden ini ketemu presiden ini di padang golf mana, Perdana Menteri ini ketemu dengan presiden ini di padang golf mana, di situ. Nah, kota kita ini memiliki kemampuan ke sana sebetulnya. Tapi enggak pernah dirancang. Karena apa? Terjebak rutinitas. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, anggaran fokus. Mulailah kita merancang sebuah anggaran itu yang fokus. Konsentrasi ke satu hal. Udah. Misalnya, ada anggaran, ini anggaran pembangunan, saya enggak bicara anggaran rutin, anggaran pembangunan ada, katakanlah 300 miliar misalnya di sebuah kota. Ya arahkan 60-70% itu untuk yang kita inginkan. Fokus yang kita inginkan apa? Ingin merancang sebuah tata kota yang baik, ya sudah. Duit itu gunakan semuanya selama 5 tahun untuk memperbaiki misalnya trotoar. Trotoar kota yang lain hanya 1 meter, buat 5 meter trotoarnya. Buat 6 meter trotoarnya.
Itu juga menjadi pembeda dengan kota yang lain. Oh, berarti di Bogor ada City Walk-nya. Ini kota. Jadi percaya saya, kalau fokus, kerja fokus. Tapi kalau kita biarkan anggaran itu diecer-ecer, dinas ini misalnya naik, anggarannya naik 100 miliar, sudah bagi 5%, dinas ini 5%, dinas ini 5%, dinas ini 5%, dinas itu 5%, dinas itu, ya sudah, hilang nggak ada baunya, karena anggaran tidak fokus. Sama seperti sekarang ini APBN, saya juga hanya ingin fokus saja ke infrastruktur, karena ini menjadi hal yang sangat mendasar, hal yang sangat dipentingkan bagi competitiveness sebuah negara. Basicnya di situ, baru nanti rampung menginjak yang lain. Sumber daya manusia sudah ini ya berjalan tapi tidak fokus lagi. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan saya kira sudah tahu, saya 2 periode jadi wali kota dan jadi pengurus APEKSI terus. Memang tidak jadi ketua. Kalau jadi ketua saya pasti enggak jadi presiden, saya tahu. Saya jadi wakil. Dan ini langsung ditutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, Rakernas ke-12 APEKSI tahun 2017 saya nyatakan ditutup.